Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, Dosen English. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara supaya bisa ngomong seperti native speaker. Kalau didengarkan itu enak seperti orang bule. Bagaimana caranya? Oke, sebelum saya paparkan, di subscribe dulu channelnya Dosen English. Oke, nah yang paling bagus kalau kita mau ngomong seperti bule ya kita sering-sering ngomong sama bule ya. Kalau kita punya akses, punya teman, nah kita ajak sering-sering ngomong, kita pasti bisa meniru gaya ngomongnya mereka ya. Atau kita mungkin ke negaranya, nah ini akan mempermudah kita bisa ngomong seperti mereka. Namun kalau kita tidak punya akses itu, nah kita masih bisa belajar ya. Bagaimana caranya? Nah supaya bisa ngomong seperti bule, yang harus kalian lakukan, yang pertama adalah cobalah untuk connecting the word, ya menghubungkan antara kata demi kata. Jadi orang bule itu kalau ngomong itu keseret-seret ya kalau bahasa kita ya. Saya sudah pernah contohkan itu, it costs an arm and a leg. Nah itu kalau orang bule tidak akan ngomong begitu ya. Dia akan langsung it costs an arm and a leg. Kalau dalam kata ya stand up itu ya stand up. Kalau dalam lagu itu banyak ya. A lonely road crossed another. Nah semakin kita bisa mengkoneksikan kata atau menghubungkan kata menseret-seret gitu tadi, nah kita akan terdengar seperti native speaker. Nah coba ya dilatih ya mengkoneksikan kata ya. Jadi jangan dibaca lugu ya, it costs an arm, stand up boleh sih ya, tapi nah kalau kita mau seperti native harus begitu ya, stand up. Oke, nah itu yang pertama yang harus kalian lakukan, connecting the word. Yang kedua, kalau kalian pengen seperti native speaker, nah namanya adalah squeezing the word. Jadi memperpendek kata. Mungkin sama dengan bahasa kita ya. Nah, kalau kita orang Indonesia kan kita tidak mungkin menggunakan bahasa EZD baku ya. Mau kemana gitu kan? Kita cuma bilang kemana atau mana gitu ya. Mau kemana itu kita singkat jadi mana. Nah, hey mana, mau kemana maksudnya. Sama bahasa Amerika pun begitu ya. Semakin kita bisa squeezing, memperpendek, nah kita akan terdengar seperti sounds native speaker ya. Different contohnya. Nah orang Amerika mereka tidak akan mengatakan different 3 syllabik ya. Dia mengatakan different, kayak ada 2 saja ya suku katanya. Different situation. Apalagi comfortable. Nah jadi semakin kita bisa squeeze comfortable, ini orang Amerika tidak baca begitu ya, dia kayak baca hanya 2 syllabik, comfortable, nah dan lain sebagainya. Important, it's very important. Jadi kayak hanya ada 2 meskipun dia sebenarnya 3 syllabik. Tapi beda kalau mereka mau emang enunciate ya, memperjelas sebuah perkataan ya. Important, ini memang mereka tapi untuk percakapan sehari-hari, nah mereka gunakan itu squeezing namanya. Mungkin sama dengan bahasa kita Indonesia ya. Kita biasanya kan mensingkat-singkat. Nah kayak tadi saya contohkan ya, akan kemana, kita hanya bilang mana, mau kemana maksudnya ya. Kayak tadi ya, dalam bahasa Inggris pun sama, squeezing the word. Nah semakin kita bisa squeezing the word, memperpendek, kayak tadi saya contohkan ya, different kan 3 itu jadi different, comfortable jadi comfortable. Nah itu ya, squeezing the word. Yang ketiga, squeezing the letter, memperpendek kata. Kalau tadi huruf, nah sekarang kata ya. Jadi kalau orang Amerika sana misalkan kayak mengatakan ini, did you get it, itu dia tidak akan mengatakan did you get it. Nah ini terlalu lugu ya, terlalu baku ya. Mungkin kedengarannya seperti did you get it. Nah, did you get it. Nah, jadi did ya. Nah itu namanya squeezing a letter. Nah semakin kita bisa memperpendek huruf ini, nah kita akan sounds like an American native speaker ya. Itu yang ketiga ya, squeezing a letter. Did you get it? Nah itu.
ya. Terus selanjutnya kalau kita ingin seperti native speaker, nah kita bisa gunakan ekspresi cara melafalkannya ya. Kayak misalkan I am going to, katakan I'm gonna. Pernah kan seringan dengar kan? I'm gonna go. Atau trying to, I am trying to find, I'm trying to find, I'm trying to find. Nah, gunakan ekspresi seperti itu ya. I'm trying to find. Apalagi, nah, I gotta, nah itu ya. Jadi gunakan ekspresi seperti mereka. I gotta go. Jadi orang sana jarang mengatakan I am going to go, itu ya mungkin terlalu baku ya dalam bahasa sehari-hari menggunakan I gotta go. I'm trying to, gitu ya. Atau juga menggunakan in ya. I'm loving. Ang-nya itu hilang ya. I'm loving. Nah, gunakan ekspresi itu seperti mirip orang-orang bule ya. Nah, itu sekilas belajar bagaimana supaya bisa bercakap-cakap seperti orang bule. Coba dilatih ya. Okay, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe channelnya Dosen English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.